beberapa pertanyaan yang kemungkinan ibu tidak bisa menjawab. Jika ibu tidak bisa menjawab, ibu bisa bilang tidak menjawab atau apa. Baik, terima kasih ibu. Baiklah, pertanyaan pertama, sudah berapa lama ibu menjadi penerima bantuan sosial? Lama, lebih kurang 5 tahun. 5 tahun. Apakah masih aktif untuk sekarang? Baik, pertanyaan kedua, bantuan apa saja sih Bu yang ibu terima? Contohnya kayak uang atau sembako atau lainnya? Uang ada, sembako ada. Adakah pendamping atau pekerja sosial yang membantu ibu dalam menerima bantuan? Ada. Apakah beliau sering kemari? Biasanya pendamping sosial itu membantu dalam hal apa kalau boleh tahu? Maksudnya Dalam membantu menjelaskan bantuan atau menjelaskan bantuan. mengurus datanya. Menurut ibu, apakah pendamping tersebut membantu dalam soal permasalahan? Iya. Baik, kalau ibu butuh bantuan atau informasi atau butuh sesuatu, apakah pendamping mudah dihubungi? Bagaimana sikap pendamping sosial saat membantu ibu? Apakah dia ramah, mudah bicara? Baiklah, pertanyaan terakhir ibu, apa saran ibu supaya pendamping bantuan sosial bisa lebih baik ke depan? Ya, lanjut. Misalnya penjelasan itu lebih menjelaskan, atau beliau sering datang kemarin untuk ngecek kondisi ibu. Jadi yang baru ini belum, yang lama ada. Jadi harapannya ke depannya bakal jadi sering datang kemarin. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dari jurusan Kesejahteraan Sosial ingin menanyakan sedikit tentang kerja sosial pada ibu. Pada ibu berkenan dengan ibu siapa? Triweni. Ibu di sini sebagai apa? Di sini sebagai kepala lingkungan 3 PBD 2. Ya, ibu sudah sejak kapan ibu menjadi kepala lingkungan di sini? Sejak bulan 7 tahun 2025. Iya, berarti sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan kurang lebih 6 bulan. Biasanya ibu bantuan apa saja ibu yang diberikan? Ini bantu kalau PKH itu kan sudah dari jurusannya tuh mereka terima ada yang berupa beras atau BBT seperti sembako. Tapi ada juga bantuan-bantuan yang seperti kita kebanjiran kemarin itu juga ada bantuan seperti beras, BBT itu juga bantuan. Jadi setiap bantuan yang ini pemerintah kita bagikan ke warga. Tergantung apa, ada kayak misalnya ada kebanjiran itu kan bencana, itu bisa. Oke. Kalau di wilayah sini Bu, ada berapa jumlah keluarga yang mendapatkan, berapa kakak lah mendapatkan bantuan? Kalau bantuan PKH itu kurang lebih ada 10 kakak, 10 atau 12 kakak untuk bantuan PKH yang per 3 bulan itu. Biasanya apa saja Bu? Kegiatan atau apa yang dilakukan untuk pendampingan keluarga? Maksudnya kalau untuk pertemuan? Iya, kunjungan rumah atau? Iya, kunjungan. Data warganya masih bertempat berdomisili kah di sini gitu kan. Jadi biar tahu datanya itu kan jadi berkelanjutan bahwasanya memang warga masih ada di sini dan memang berhak mendapatkan bantuan itu. Seberapa sering Bu kalau berkunjung atau berkomunikasi pada keluarga yang dilakukan?
sebulan sekali Sebulan pasti sekali. ada. Berarti Sebulan sekali ada pertemuan. selalu data selalu update gitu. Selalu update. Selalu update. Itulah supaya kita tahu bahwasannya kan penerimanya masih ada apa tidak. Seperti kan kalau dia yang sudah lansia, nanti dia PKH itu dia bisa pindah ke PKH lansia. Nah, karena kan untuk PKH yang biasa itu dia untuk bantuan anak sekolah. Nah, jadi kalau dia sudah menginjak usia lansia, dia PKH-nya berpindah ke PKH lansia, bantuan lansia jadinya. Berarti ada berapa jenis tuh biasa Bu? Ada 2 ya? Biasanya gitu, ada 2. Kalau dia sudah lanjut usia ke yang lansia, tapi kalau dia masih ada anak sekolah, yaitu bantuan PKH tadi. Biasanya gitu. Apakah ada kegiatan pembinaan atau edukasi kepada yang diberikan kepada keluarga penerima bantuan? Kalau edukasi lebih ke pertemuan tadi, hanya pendataan aja sih. Lebihnya paling pemberitahuan kapan bantuan itu keluar. Oh, yang selebihnya nggak ada. Nggak ada edukasi yang lain nggak ada. Karena kan dia memang hanya untuk pendataan dan selain itu nggak ada kegiatan apapun. Biasanya Bu, kendala apa Bu yang biasa Ibu yang sering Ibu hadapi saat melakukan pendampingan? Kendalanya itu lebih ke penerimanya itu sudah kebanyakan kalau dia sudah meninggal, mereka tidak melaporkan. Makanya itulah gunanya setiap bulan pendataan ulang bahwasanya yang tidak berdomisili itu sebenarnya kan sudah tidak bisa dapat. Jadi harus di data di pertemuan setiap bulan. Nah, jadi ada laporan-laporan gitulah. Supaya jadi biar tahu, karena kalau dia sudah meninggal kita bisa alihkan ke penerima lain yang berhak menerima bantuan PKH itu gitu. Biasanya Bu, respon keluarga penerima bantuan terhadap pendampingan itu apa? Responnya ya gimana ya biasa ya, senang lah gitu, karena kan selalu diinformasikan apa ada informasi selanjutnya. Itu kan itulah gunanya pertemuan tadi, ada informasi-informasi diberitahu ke penerima bantuannya gitu. Ya senang karena ada sering kita update informasi lah ke warga penerimanya. Biasanya Bu, kalau ada kendala biasanya itu apa yang dilakukan kalau ada kendala seperti apa tuh, pendekatan personal atau Kendala apa ini? kendala dalam pendampingan atau pendataan? Kita pengecekan ulang apa ada kendala apa gitu, karena ada juga data yang kalau dia sudah tidak berhak mendapat itu datanya berhenti secara tiba-tiba. Kenapa tidak dapat gitu, ini kenapa nggak dapat, karena dicek ulang bahwasanya itu sudah terstop. Itulah seperti lansia tadi, jadi dia harus gunanya update tadi lah, karena ya harus diupdate kan, karena kalau sudah tidak dapat itu secara otomatis Dinsos sistem itu sudah menggeser namanya tidak dapat. Apalagi kalau dia tidak domisili di sini, itu sudah nggak bisa dapat bantuan itu, karena syaratnya untuk dapat bantuan ya memang harus domisili di lingkungan tempat dia tinggal. Menurut Ibu, seberapa penting pendampingan sosial dalam keberhasilan bantuan? Ya, maksudnya seberapa penting kehadiran bantuan keluarga ini? kalau untuk keluarga yang berhak mendapat ya sangat penting lah untuk membantu perekonomian kan. Apalagi kayak tidak semua yang bekerja seperti kantoran atau kan lebih banyak ke buruh gitu kan. Iya, yang tidak penerima THR kan jadi lebih membantu apalagi gede per 3 bulan atau per 6 bulan kan gitu ya, sangat membantu lah keluarga yang membutuhkan. Apa harapan Ibu terhadap sistem pendampingan bantuan sosial ke depannya Bu? Harapan untuk pemerintah?
kuota atau sistemnya atau jumlah pendampingnya? Gini, harapannya lebih tepat sasaran. Karena kan kadang PKH ini yang sudah kebanyakan, yang sudah mampu pun masih dapat. Jadi itulah kadang tidak dapatnya, yang berhak tidak dapat, yang sudah mampu pun tidak mau, istilahnya tidak mau tidak mau melaporkan bahwasanya dia sudah inilah gitu. Jadi kan yang tidak mampu jadi payah untuk memasuk datanya. Jadi kalau bisa untuk Dinsos itu kan lebih surveinya lebih sering untuk survei, karena rata-rata kan sudah mampu tapi tidak mau istilahnya bergantian, tapi sepertinya bakal ada sistem dari Dinsos itu per 5 tahun. Per 5 tahun itu bergantian dengan yang warga yang lebih yang lain gitu. Tapi sepertinya iya, supaya lebih tepat sasaran ya. Kebanyakan sekarang sepertinya kurang lah, apalagi kita untuk maksudnya memasukkan data yang baru pun jadi agak susah, walaupun sudah ada aplikasi ini, itu penyaringannya agak lama. Berharapnya lebih tepat sasaran aja. Terima kasih Bu. Iya. Sama-sama. Terima kasih Bu.